Oke, di hari ini kita akan masuk ke topik ataupun jenis ataupun paradigma gitu ya, pengujian yang selanjutnya ya. Setelah kita kemarin sudah mempelajari namanya black box testing, sebagian teknik kita sudah pelajari. Nah, kita sekarang masuk ke white box testing. White box testing ini ada istilah-istilah yang lain ya, yang bisa digunakan menyebut white box testing ini ya. Bisa juga disebut structural testing, itu juga bisa, atau glass box testing, itu juga bisa disebut seperti itu. Atau bahkan yang agak baru itu saya lihat kemarin opaque box testing gitu kan ya. Itu juga bisa dipahami bahwa itu maknanya sama ya. Oke, adapun tujuan pembelajaran hari ini, melalui perkuliahan kali ini mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan white box testing. Terutama kita hari ini akan masuk teknik yang pertama yaitu coverage testing. Coverage testing ini kalau dari terjemahan asli ya, coverage itu kan cakupan ya. Jadi kita akan eh, apa? Akan eh, ini ya, melihat berapa persen sih atau berapa tingkatan cakupan sih dari website kita. Kemudian pastinya nanti juga melakukan pengujian dengan teknik coverage testing. Eh, Evaluasinya nanti bentuknya ya di penugasan dan juga di praktikum. Nah, untuk white box testing ini istilahnya macam-macam tadi ya, seperti kita atau saya yang jelaskan tadi, ada white box, ada clear box, atau glass box, atau open box. Itu merujuk ke hal yang sama ya. Nah, jadi di white box testing ini tujuannya adalah menguji ya functionality dari suatu kode dengan cara ya menguji kode itu sendiri ya. Jadi menguji kode itu sendiri. Jadi kalau yang kemarin itu behaviornya, nah sekarang ini menguji fungsionalitas kode dari apa yang dituliskan dalam kode tersebut. Karena apa yang dituliskan di kode itu sudah pasti akan menyusun fungsi-fungsi yang ada di dalam program ya. Jadi tetap di sini metodologinya itu mendesain test case ya, mendesain test case, tetapi yang diuji adalah struktural dari programnya. Jadi tetap nanti ada bentuk-bentuk test case-nya ya, bentuk-bentuk test case-nya. Nah, kita ingat perbedaan antara static testing versus eh, dynamic testing yang dulu pernah sedikit kita bahas ya. Untuk yang static testing itu kita dulu sudah bahas ya. Static testing itu melihat strukturnya gitu ya. Itu dengan cara-cara seperti walkthrough, seperti juga inspection. Jadi kodenya itu ya ditelaah ya dari kodenya itu sendiri tanpa ada satu penilaian tersendiri dengan berbagai teknik yang lain gitu kan ya. Ya kalau yang code atau yang walkthrough atau yang inspection ya seperti seperti kita membaca dokumen SKPL misalkan gitu ya. Tapi yang kita baca adalah kode gitu ya. Itu kita dulu pernah atau sudah mempelajari. Yang sekarang dynamic testing. Dynamic testing ini ada yang pertama ada unit testing. Unit testing ini yang menjadi pe, yang mengawali gitu kan ya serangkaian white box testing biasanya ya kalau di dalam development life cycle. Ada juga unit testing nanti kita juga akan pelajari ya untuk unit testing dan juga di praktikum juga ya. Kemudian yang akan kita pelajari hari ini unit coverage testing ya. Ada coverage testing. Jadi ada statement, ada path, ada condition. Dasar dari ketiga itu atau ide pokok dari ketiga pengujian tersebut itu sama ya. Jadi menguji seberapa test case itu yang dibuat itu bisa mengcover ya keseluruhan kemungkinan yang ada gitu ya.
Terus kemudian jenis yang ketiga ini ada namanya code complexity ya. Ada code complexity testing yang di bagian ketiga ini, yaitu melihat seberapa kompleks ya. Ada beberapa cara ya, teknik yang dipakai itu ada yang tradisional gitu ada cyclomatic complexity gitu kan ya. Dan juga ada metode-metode yang lain yang dikembangkan dari teknik ataupun metode tersebut. Oke. Kemudian ya, kita akan mempelajari beberapa teknik dari white box testing gitu ya. Ini terus kemudian di sini ditampilkan perbedaan gitu ya, static testing yang kita dulu sudah pernah pelajari dan juga dengan dynamic testing ya. Di dalam dynamic testing kita perbedaannya apa? Kita kalau di dynamic testing itu menguji running program. Nah, jadi kita menguji logikanya dari si kodenya tersebut. Kode tersebut jalannya bagaimana ya? Secara namanya istilahnya internal logic ya. Jadi kita ngikuti kodenya itu logiknya bagaimana, kita uji berdasarkan logik tersebut. Oke. Nah, yang pertama ya, yang pertama ini ada unit testing ya, ada unit testing. Unit testing ini merupakan initial stage. Biasanya sih dia di awal dari siklus pengujian perangkat lunak. Kalau perangkat lunak sudah masuk ke fase testing itu biasanya yang awal-awal itu memang eh, unit testing. Tetapi unit testing ini di berbagai macam model pengembangan perangkat lunak itu implementasinya bisa berbeda-beda ya. Artinya eh, bisa dibayangkan kalau yang di plan driven itu fase testingnya itu sudah pasti setelah fase implementasi gitu ya. Tapi juga ada metode-metode yang lain ya. Ada yang misal testingnya itu malah jadi utama ya. Misalkan ada di test driven development. Artinya apa? Untuk mengembangkan perangkat lunak itu testing itu menjadi hal yang utama ya. Makanya disebut test driven development atau dalam TDD. Ini seperti pada ini ya model TDD. Nah, untuk unit testing kita nanti akan mempelajari pembahasan ya selanjutnya. Nah, di kita akan masuk ya di inti bahasan code coverage ya. Code coverage. Oke, jadi utamanya adalah kita membuat test case dan mengeksekusi test case di mana tujuan dari coverage testing ini adalah mengetahui berapa persentase dari test case tersebut itu mengcover seluruh kondisi yang ada di dalam kode. Kita akan pakai tools gitu kan ya. Jadi bisa bisa kita pakai tools, bisa juga kita pakai manual ya dalam penghitungannya. Ada beberapa cara ya, ada statement coverage, ada path coverage, ada teknik ya maksud saya. Statement coverage, ada path coverage, ada condition coverage, ada function coverage. Perbedaannya antara empat ini adalah apa yang dihitung ya. Jadi poin apa yang dihitung. Kalau statement coverage itu menghitung statement, path itu menghitung alternatif jalur yang berhasil dipetakan, gitu ya. Terus kemudian yang condition coverage itu condition semacam branch dan seterusnya, branch, loop dan seterusnya. Kemudian ada function coverage itu menghitung berapa fungsi yang nanti diaktifkan dan tidak diaktifkan gitu ya coverage-nya. Kita akan lihat eh, ya contoh gitu ya. Di sini ada statement coverage. Contoh di sini digambarkan ada kalau di suatu
program itu statement itu kan salah satu contohnya adalah if then else ya. If then else ini kalau kita bayangkan itu ya, itu kan jika titik maka titik maka jika tidak seperti itu maka else apa gitu kan ya, kita bisa mendefinisikan seperti itu. Ada if then else ini ada di satu jalur atau juga ada multi way ya, ada multi way, ada multi way if then else. Nah, kenapa sih kok kita perlu statement coverage ya? Jadi ada suatu best practice ya yang menyebutkan bahwa a good percentage of the defect in program come about because of loops that do not function properly. Banyak persentase yang cukup baik itu jika Anda mau mencari di program itu ya, itu di area loop mana ya, loop mana yang tidak berfungsi secara bagus ya. Jadi artinya kita mencarinya itu ya apakah 100% atau persentase yang maksimal itu kita sudah punya di dalam test case kita ya, ketika kita mau menguji seluruh statement gitu ya. Oke, kita nanti akan coba lihat uh, ilustrasinya ya. Tapi di sini kita akan coba lihat poin-poinnya kenapa sih kok perlu statement coverage ya. Kalau dari definisinya, statement coverage for a program, an indication of the percentage of statements actually executed in a set of tests can be, rumusnya menggunakan di bawah ini. Jadi, ketika kita membuat suatu program, menuliskan suatu program, itu sudah pasti kita ketika menuliskan statement ya, itu kita sudah pasti punya rencana ketika misalkan if then else gitu kan ya. Jika titik-titik, maka titik-titik itu sudah pasti kita punya definisinya. Ketika if then else atau statementnya itu semakin banyak, mungkin bisa jadi kita lupa waktu testing. Itu yang kita testing adalah if then else yang bagian atas-atas saja, gitu ya, atau bagian yang tingkatannya yang pertama-pertama saja. Gitu ya, kita nanti akan coba lihat contohnya ya, tapi kita akan lihat rumusnya dulu sebelum kita lihat contohnya. Rumusnya adalah total statement yang diuji dibagi dengan total number of executable statement. Jadi total berapa baris yang diuji dibandingkan dengan seluruh baris yang seharusnya diuji kali 100%. Itu simple, memang umumnya untuk mencari berapa coverage itu rumusnya menggunakan ini, gitu kan ya. Contoh misalkan total statement yang diuji 8, total statement yang seharusnya diuji ada 10. Berarti statement coverage-nya itu 80% ya. 8 per 10 kali 100%. Nah, kita akan melihat contoh ya. Contoh dari deskripsi tadi. Kita akan melihat pseudocode yang seperti ini ya. Jadi di sini pseudocode untuk membaca A ya. Jadi membaca variabel yang dimasukkan A gitu kan ya, read A, kemudian baris kedua read B ya. Ini di sini dilihat baris-barisnya gitu ya, dianggap sebagai baris. Terus kemudian if A lebih besar dari B, maka dieksekusi print A is greater than B. Jika tidak seperti ini, maka else print B is greater than A. Kemudian and if selesai potongan program ini. Nah, program ini jika kita membuat test case A-nya itu sama dengan 7, B-nya itu sama dengan 3, maka kita bisa mengilustrasikan ya coverage-nya itu atau statement coverage-nya itu berapa. Contoh di sini number of statement executed-nya 5. Dari mana number of statement executed-nya 5? Kita lihat. A-nya 7, B-nya 3. Ya, jadi kita read A itu sudah pasti dibaca ya karena kita memasukkan A-nya 7. Read B juga sudah pasti dibaca. Artinya ketika kita
jalankan program, itu read A sudah pasti programnya dijalankan, read B juga sudah pasti programnya dijalankan. Terus kemudian if A lebih besar dari B, print A is greater than B. Ya, jadi karena A-nya tadi dideklarasikan 7, B-nya dideklarasikan 3, maka baris 3 ini dia dijalankan, baris keempat juga dia dijalankan. Gitu ya. Baris 4 dia dijalankan. Karena apa? Karena kondisi yang dimasukkan itu benar ya. A-nya 7, B-nya 3. Oke, ini sudah sampai baris keempat terpenuhi. Ketika baris keempat terpenuhi, apakah akan lanjut di baris kelima dan keenam? Pastinya tidak ya. Karena ketika di sini ada if A dan B kondisinya true, maka dia langsung lari ke and if. Maka ketika kita membuat test case-nya A-nya 7, B-nya 3, itu berarti statement yang dieksekusi hanya 5 baris, yaitu 1, 2, 3, 4, dan juga NF 5. Nah, sehingga condition coverage-nya itu adalah 5 atau dibagi 7 ya. 5 itu 5 baris statement yang kita eksekusi dibandingkan dengan seharusnya ini ada berapa statement? 7 baris. 1 2 3 4 5 6 7. Maka statement coverage-nya 5 dibagi 7 kali 100 ya sama dengan 71%. Itu statement coverage ya, dan juga contoh dari statement coverage. Dan nanti ke belakang juga pandangannya sama ya, caranya sama. Jadi kita ketika menentukan test case itu, apakah bisa mencapai coverage yang lebih tinggi. Nah, terus bagaimana Pak kondisinya begini kalau biar coverage-nya tinggi? Ya, kita buat test case yang juga dia itu eh, mencapai statement yang ini, gitu kan ya. B is greater than A. Kenapa? Contoh misalkan kita buat A-nya 1, B-nya 5 gitu kan ya. A-nya 1, B-nya 5. Karena kalau A-nya 1, B-nya 5, itu sudah pasti statementnya akan sampai di sini. Gitu kan ya. Jadi kalau A-nya 1, B-nya 5, itu statement yang atas ini sudah pasti akan dievaluasi. Apakah A lebih besar dari B? Oh ternyata tidak gitu kan ya. Karena A-nya 1, B-nya 5. Maka dia akan tetap ke else, kemudian lanjut ke B is greater than A, gitu ya. Itu untuk statement coverage dan juga bagaimana sih membuat coverage ya, coverage-nya itu bisa persentasenya lebih tinggi, gitu ya. Ini untuk statement coverage, gitu kan ya. Kemudian ya, yang kedua adalah path coverage. Ya. Ketika path coverage itu pembahasannya adalah path-nya ya ataupun jalurnya ya, jalur program itu dari awal sampai akhir. Rumusnya sama ya. Jadi seberapa banyak path yang dieksekusi dibandingkan dengan berapa banyak path yang seharusnya dieksekusi kali 100%. Ya. Contoh ilustrasinya dulu ya. Jika total path yang diuji itu ada 7, seharusnya seluruh path yang ada dalam program tersebut ada 10, maka path coverage-nya adalah 7 per 10 kali 100%, 70%, gitu ya. Oke, contoh di sini ada path ya, di sini ada path, ada angka-angka jalur gitu ya. Kalau dilihat dari sini itu ada jalur atau path-nya ada 1, 2, 6. 1, 3, 5, 6. 1, 3, 4, 2, 6. 1, 3, 4, 5, 6. Ya, itu path-nya ya. Nah, ini path-nya tadi kan ya. Ada ternyata seluruh jalurnya itu seharusnya ada 4. Kalau kita bisa mengeksekusi seluruh path ya, maka kita bisa memprediksi atau memperkirakan
skenario-skenario apa saja yang mungkin nantinya terjadi. Oke, jadi path coverage ini lebih baik gitu kan ya, atau kondisi yang lebih lebih mengcover lebih bagus gitu kan ya daripada statement coverage. Contoh, eh, ini ilustrasinya sama dengan yang sebelumnya ya, tapi kita akan lihat dari kode ya. Kode apa? eh, Kode potongan kode seperti sebelah kanan ini ketika dibuat path itu akan seperti ini ya. Jadi read A, read B. Terus kemudian lanjut ke kondisi. Apakah A tambah B jika A tambah B lebih besar dari 10, then gitu ya, maka print large, maka di eksekusi ya large gitu ya, di print large. Kalau tidak, maka ya, if A ya tambah B kurang dari 50 ya di sini, maka print print small gitu kan ya. Ya pastinya di sini ada and if-nya. Ya. Di sini dari sudut kode yang sebelah kanan ini itu ketika dibuat path itu bentuknya seperti ini. Gitu ya, bentuknya seperti ini. Jadi Anda bisa merepresentasikan statement-statement yang ada di dalam program Anda itu dalam bentuk path seperti ini. Nah, ini kondisi-kondisi yang mungkin muncul ya ketika nanti orang memakai program tersebut dan memasukkan inputnya, itu kondisi yang mungkin muncul, mungkin terjadi itu 1357. 1357 gitu ya. Itu berarti inputannya A plus B kurang dari 50 misalkan ya. 13568 itu juga bisa. 124568 bisa, 12457 juga bisa. Ya. Jadi kita membuat tujuan dari coverage testing itu kita membuat test case yang mencakup ya seluruh path yang mungkin muncul sehingga nanti persentasenya kalau kalau tadi path-nya ada 4 ya kita buat cakupan test case yang kita buat itu ke 4 path-nya itu gitu ya. Sehingga ya bisa 100% gitu kan ya, bisa 100%. Ya, artinya apa? Artinya test case yang kita buat ya bisa mencakup A plus B kurang dari 50 gitu kan ya. Bisa mencakup patch yang pertama atau patch yang kedua atau yang ketiga gitu kan ya. Oke. Kemudian nah ini masih ini ya condition coverage ya. Oke, kalau condition coverage ini yang dilihat itu hanya condition saja ya, ataupun decision ya. Yang dilihat lebih kecil lagi, lebih spesifik lagi yaitu adalah decision ya. Beda-beda ya. Tadi yang kita pelajari ada statement, asal statement itu dihitung. Terus kemudian yang kedua itu path-nya. Nah, ini sekarang adalah condition-nya. Di sini rumusnya sama, total condition yang diuji dibandingkan dengan total jumlah ya decision yang seharusnya ada. Nah, itu kali 100%. Nah, condition coverage ya. Misalkan di sini ada kondisi if X kurang dari Y, N A kurang dari B, artinya dia ada N-nya ya. Maka di condition ini dia ada 4 buah kombinasi ya, kombinasi test case. 4 buah kombinasi X, Y, A, dan B. Contoh, kita membuat test case yang bentuknya seperti ini. Itu condition coverage-nya berapa ya? Misalkan kondisi yang dievaluasi yang di nomor 1 ini ya. Kita buat test case X-nya sama dengan 3 ya, Y-nya masih sama dengan 4, A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 4. Ya. Ya. X-nya sama dengan 3 ya, Y-nya sama dengan 4. Ini dia mengevaluasi X kurang dari Y itu true. Ya. Terus kemudian A sama dengan 3, B sama dengan 4, itu A lebih besar dari B, maka dia false.
maka dia kondisinya adalah condition coverage-nya itu 25%, ya 20%. Kenapa? Karena kita hanya menguji yang eh, true ya. Jadi yang true itu kita ikut kita uji gitu ya. Artinya gini, eh, kalau yang true ya itu kita uji, itu yang false kan ketika yang true itu sudah berhasil dieksekusi, yang false kan nggak ikut juga di evaluasi ya. Kondisi yang false itu tidak ikut di evaluasi, maka dia hitungannya itu 25%, gitu ya. Nah, seharusnya bagaimana? Seharusnya kita menguji keempat-empatnya. Kalau kalau kombinasi ini saja, itu kan ada true false saja ya. Yang ini saja. Nah, seharusnya bagaimana? Untuk mencapai 100% ya kita uji data ujinya ya, data ujinya yang ini itu ya kita tambahi ya. Ujiannya itu yang true true ya, yang di kondisi if x y-nya ini true, yang ax if ab-nya juga true. Contoh, untuk memenuhi kondisi true true itu data testingnya mungkin x sama dengan 3, y sama dengan 4, gitu kan ya. Terus kemudian a sama dengan 4, b sama dengan 3. Itu kan kondisi di sini true, di sini true ya. Nah, sehingga kita bisa naik jadi 50% ya, karena ini kondisi yang pertama tadi sudah 25%, yang TF ya, true false, kita tambahi tadi true true ya, berarti kita naik lagi jadi 50%. Kita mau naikkan lagi kondisi yang false false, berarti apa inputnya misalkan X sama dengan 4, Y sama dengan 3 ya, X sama dengan 4, Y sama dengan 3, false false kan. Kondisi di sini apakah X kurang dari Y, X-nya tadi 4, Y-nya 3, oh berarti false ya. Dia tidak kurang dari Y, X tidak kurang dari Y, berarti maka dia false. Terus kemudian misalkan di sini A sama dengan 4, B sama dengan 3. Apakah A lebih besar dari B? Apakah 4 lebih besar dari oh sorry. Sorry, berarti di sini tetap A sama dengan 3, B sama dengan 4. Apakah 3 lebih besar dari 4? False gitu ya. Nah, maka di sini ada false, di sini juga false. Yang terakhir ada false, true. Kondisi yang ini false, kondisi yang ini true. Ya. Misalkan di sini X-nya 4, Y-nya 3 gitu kan ya. X-nya 4, Y-nya 3. Apakah 4 kurang dari 3? Tidak, berarti dia false gitu ya. Dia yang di sini false, yang di sini A-nya 4, B-nya 3 gitu kan ya. Apakah 4 lebih besar dari 3? Benar ya, true. Berarti di sini false, true. Gitu ya. Jadi kondisinya itu nggak cuma satu ini saja test case-nya. Ya, kalau cuma satu ini saja coverage-nya 25%. Karena apa? Karena dia TF ya, true false. Berarti kondisi yang ini saja. Untuk sampai ke 100% ya dilengkapi kondisi yang sini true, sini false ya. Terus kemudian sini false, sini true sehingga membentuk TTFF, TF sama FT gitu ya. Itu sehingga condition coverage-nya itu bisa sampai 100%. Nah, kemudian ada juga function coverage, ini juga sama seperti kondisi ya, seperti kondisi tadi, tapi yang dihitung bukan kondisi, tapi begitu ada function, begitu ada fungsi itu dihitung eh, apa coverage-nya gitu kan ya, dihitung coverage-nya. Nah, ada banyak juga sumber belajar yang nanti Anda bisa pelajari ya. Tapi di materi hari ini sampai di function coverage. Selanjutnya kita akan berpindah ke sesi tanya